Akademi Jogo Jualan. Apa kabar? Selamat datang di episode terbaru, sesi terbaru di program Akademi Jogo Jualan. Ini materi penting banget karena ini berbicara mengenai dasar-dasar jogo jualan. Teman-teman perlu mengetahui bahwa ada beberapa hal yang kita perlu kuasai, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar ketika kita berjualan itu bisa maksimal. Nah, salah satu dasar jogo jualan yang akan kita pelajari hari ini adalah kita harus mengetahui seberapa besar target omsetmu. Oke, langkah pertama sebelum berjualan, selain kita mencari produk, selain kita mikirin cara jualan bagaimana, berikutnya adalah kita harus tahu target kita berapa. Kebayang? Kenapa? Karena orang kalau mau pergi jauh, orang kalau mau maraton, orang mau sprint atau apapun itu, dia harus tahu, dia harus mencapai jarak berapa, dia harus ke arah mana, dia harus mencapai kapan, dia harus mencapai bagaimana caranya, dia harus goalnya berapa. Kalau teman-teman ingat di materi saya sebelumnya, saya bahas tentang sebuah analogi bahwa kita membangun bisnis seperti atlet. Kita harus tahu arahnya kemana, kita harus tahu goalnya kemana. Kita mau maraton, kita mau tahu kita mau ngejar apa. Karena gini, kalau kita nggak punya target teman-teman, kalau kita nggak punya target, maka kita nggak tahu nih kita mau sebesar apa yang mau kita raih. Kita nggak ada hal yang mau kita kejar gitu, nggak ada semangatnya mau kita kejar. Dulu saya mau cerita, dulu waktu saya membangun bisnis awal-awal, saya membangun bisnis target itu nggak ada. Ini cuma pakai flow, teman-teman tahu, let it flow. Jadi kayak mengalir aja. Saya bikin bisnis ya kalau ada income jalan, kalau nggak ada income ya jalanin aja dan ya mengalir aja. Dan saya akhirnya sadar bahwa ketika kita menjalankan bisnis atau jualan dengan mengalir, kita nggak pernah mau serius gitu, nggak mau serius kita mencapainya. Kalau nggak ada target, nggak ada yang mau kita achieve, itu kita nggak mau serius bagaimana cara kita mencapai targetnya. Nah, sekarang di sesi kali ini saya akan men-sharingkan beberapa poin penting. Yang pertama, kita akan belajar kenapa target omset itu penting. Yang kedua, bagaimana caranya? Bagaimana cara buat target? Bagaimana? Kemudian, bagaimana monitornya? Saya selalu sharing sederhana ya, why and how. Kemudian, bagaimana cara mencapainya? Cara mencapainya saya akan bahas detail di sesi berikutnya. Tapi yang paling dasar adalah ini. Kita harus mengetahui seberapa besar targetmu, berapa target yang akan kita capai di bulan ini, dalam sehari, dalam seminggu, dalam setahun. Karena tanpa ini kita nggak punya langkah yang tahu arahnya kemana. Kebayang teman-teman? Oke, kita akan masuk ke poin pertama. Kita akan masuk ke poin kenapa target omset itu penting banget. Kenapa target omset itu penting banget? Saya bilang target omset. Oke, saya mulai dari yang pertama. Kenapa target omset penting? Kenapa target omset penting? Sederhana. Poin pertama yang saya mau sampaikan adalah tanpa target bisnis nggak akan besar. Beneran. Tanpa target bisnis nggak akan besar. Kebayang? Semua pengusaha sukses, semua orang yang jogo jualan, semua yang mau achieve makin lama makin besar, dia punya target. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibesarkan. Sesuatu yang tidak bisa di-measure, kita nggak bisa ditingkatkan. Ini satu poin sederhana. Sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa ditingkatkan. Kalau teman-teman tidak punya sesuatu yang perlu batas ukur, targetnya berapa, gimana mau ningkatin kalau kita nggak punya target? Kebayang? Gimana kita mau gedein kalau kita nggak punya target sebelumnya? Bagaimana kita mau besarkan kalau kita nggak punya target sebelumnya? Oke, ada satu poin penting yang rekan-rekan perlu ketahui bahwa yang namanya target omset itu akan menjadi sebuah acuan. Mau kemana? Mau sebesar apa? Ya kalau yang pertama tanpa target bisnis nggak akan besar. Kenapa? Kalau kita nggak punya target, cuma ngeflow doang. Apa bedanya sama orang yang, mohon maaf,
yang suka jualan gitu di jalan gitu. Ya mas, kalau saya jualan dapat uang ya syukur, kalau saya nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak bilang salah kalau punya konsep seperti itu, seperti pedagang. Kalau ada yang beli ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang beli ya nggak apa-apa. Kalau misal ini syukur nggak apa-apa. Sampai 30 tahun kemudian seperti itu terus, bisnis nggak akan berkembang. Kebayang? Karena begini, pola pikir yang dilakukan oleh si bapak itu adalah dia menjalankan bisnis tanpa target. Yang penting jalan, yang penting dapat duit, yang penting bisa makan, yang penting saya dapat segini uangnya. Jadi mau berapa mangkok? 50, 100, 200, enggak apa-apa mas, yang penting mah ada pemasukan. No, nggak bisa. Kalau fokusnya hanya untuk berdagang dan hanya dapat income aja, monggo silahkan dengan cara itu. Tapi kalau konsepnya kita mau bisnis, mau besar, saya yakin orang yang gabung di Akademi Jago Jualan karena pengen tidak hanya jago jualan, tapi juga pengen bisnisnya besar. Benar? Kebayang ya? Karena orang yang mau bangun bisnis, maka dia harus punya satu goal bahwa bisnis itu makin lama makin besar, makin lama punya karyawan makin banyak, makin lama punya reseller makin banyak, makin lama dia tahu kapan harus ekspansi, kapan harus buka cabang baru, kapan harus bikin produk baru. Saya di Adnovate, saya punya target yang saya rancang dalam sehari berapa, dalam seminggu berapa, dalam sebulan berapa. Semua reseller Adnovate kita punya target ini yang sederhana, meskipun targetnya nggak saklek, nggak firm, tapi yuk teman-teman achieve yuk 9 closing, yuk achieve lo 2 closing or 5 closing, nanti dapat ini, nanti dapat ini. Kenapa? Karena dengan adanya target acuan, orang tahu saya harus achieve berapa, saya harus bisa mendapatkan berapa. Karena bisnis bisa besar karena ada target. Gimana bisnis itu punya acuan? Karena ada target. Kebayang? Ini 2 poin yang sederhana yang perlu rekan-rekan lakukan. Yang ketiga, tanpa target kita nggak tahu pakai strategi apa. Teman-teman boleh catat begini, orang yang menjalankan bisnis dan jualan tanpa target, dia nggak akan mikirin ini pakai strategi ini pakai strategi ini pakai strategi ini pakai online, ini pakai offline, ini pakai tim reseller, ini pakai kolom prospek di Facebook, ini pakai grup WhatsApp. Pasti nggak akan kepikiran. Dia kayak anggap yo jualan mah yang penting jualan. Kebayang kalau tanpa target, teman-teman nggak akan pernah kepikiran untuk oke, saya harus mencapai begini dengan cara begini. Kalau tanpa target, teman-teman nggak pernah ke-push. Nah ini penting banget, satu katanya bagus banget. Nggak pernah ke-push untuk saya ikut seminar, untuk saya baca buku, untuk saya ikut training. Dan sedihnya adalah orang saya pernah baca di satu status Facebook bilang begini, ngapain sih ikut training? Ngapain sih ikut seminar? Ngapain sih baca buku? Mendingan duitnya buat modal usaha. Waktu saya baca itu saya bilang begini, saya nggak balas saya cuma dalam hati gini, ya itu kenapa banyak UKM nggak berkembang. Kebayang nggak? Itu banyak pengusaha pemula yang nggak bisa naik kelas dengan cepat karena mereka mikirnya gini, seminar tuh duit, training tuh duit, buku itu duit yang dikeluarin, mendingan bikin usaha buat modal usaha aja. No, nggak bisa kayak gitu caranya. Kenapa? Karena kalau kita pakai cara begitu, bisnis itu gini, saya melihat seminar, training, buku, buat saya pribadi, saya yang begini, itu ikutan begituan. Saya baca buku terus, setiap minggu saya baca 2-3 buku, setiap minggu. Lalu saya praktekkan ke tim, saya briefing ke tim, saya praktekkan, jadi itu experience, best practice. Saya punya target yang saya achieve. Bahkan, saya ikut training yang puluhan juta, belasan juta, tujuannya, hey, tim, saya jadikan training itu bukan cost, tapi investasi untuk makin lama makin naik. Kebayang nggak? Itu bedanya UKM yang nggak mau belajar. Itu kayak begini kalau naik, tapi landai. Sama orang yang mati-matian belajar. Nah, saya yakin teman-teman yang ikut Akademi Jago Jualan, meski nggak mahal, tapi teman-teman ketika praktek, saya yakin ilmu yang saya sharingkan itu daging semua. Saya jamin. Teman-teman yang mau belajar dan tentunya praktek ya, bukan cuma belajar. Saya harap teman-teman bisa naik begini, konsisten naik terus. Meskipun ada cost, ada biaya. Ada cost. Nggak apa-apa. Itu investasi. Kenapa? Karena saya punya target. Kebayang? Karena saya punya target, saya punya strategi.
Gimana saya bisa ngerti strategi kalau saya nggak punya target? Gimana saya bisa bikin strategi di media sosial, punya follower fans yang banyak kalau saya nggak punya target? Karena nggak ada target, nggak ada strategi. Bayang? Nah, sekarang saya minta teman-teman coba keluarkan kertas lembar. Coba keluarkan kertas lembar. Oke, saya tunggu. Ambil, saya hapus. Sudah? Buat yang sudah keluarkan kertas lembar, coba tulis targetmu berapa di bulan ini. Target Anda berapa? Buat yang sudah punya target silakan tulis. Yang belum silakan ditulis. Wajib, kudu, mesti, harus. Mau berapapun, mau targetnya cuma 1 juta sebulan, mau 500.000, 10 juta, 100 juta, 1 M per bulan, kalau perlu 1 M per day, tulis. Tulis, sudah? Tulis. Kalau sudah, oke, sudah, silakan lihat kertasnya. Coba lihat gede-gede. Itu targetmu yang sudah Anda tulis. Achieve, kejar sampai titik darah penghabisan. Saya kalau nggak achieve ya, itu jadi sebuah evaluasi bahwa kenapa nggak achieve. Tapi kalau achieve itu jadi sebuah prestasi. Kebayang nggak? Kalau nggak achieve jadi evaluasi. Kalau achieve jadi prestasi. Tapi jangan pikir kalau nggak achieve jadi baper. Kebayang, saya sering ketemu teman-teman UKM, Mas aku nggak achieve, aku gagal, aku ditolak. No, jangan baper. Kalau nggak achieve ya maju terus, bodoh amat. Saya bilang begitu, bodoh amat, pokoknya maju terus. Kalau nggak achieve, naikin terus, pelajari terus, konsisten terus. Mungkin teman-teman kurang konsisten, mungkin caranya salah, mungkin media kolamnya beda, atau mungkin produknya emang nggak dibutuhkan. Kebayang nggak? Itu yang membuat kita seringkali kurang powerful ketika jualan, target yang nggak achieve. Oke, saya nggak akan banyak bahas itu. Tapi yang keempat, begini, nggak ada target, lihat ya, nggak ada target, nggak ada eksekusi. Eksekusi itu apa, Mas? Eksekusi itu action. Saya punya teman UKM yang begini, ketika dia nggak punya target yang jelas, dan dilala dia adalah mahasiswa atau dia pekerja kantoran. Saya nggak bilang pekerja kantoran atau mahasiswa nggak boleh usaha, nggak. Saya cuma mau bilang, meskipun teman-teman nyambi, sambilan, hybrid, kalau kita bahasanya adalah amfibi, karena seringkali jadi entrepreneur, jadi pekerja, jadi entrepreneur, jadi pekerja. Saya bilang, nggak masalah, asal punya target. Asal teman-teman punya target, teman-teman bisa eksekusi. Karena begini, saya punya teman yang kerja, usaha, tapi nggak buat target. Ujungnya ketika nggak ada target, dia nggak punya acuan, jadi nggak mau eksekusi, nggak mau action. Pada saat bosnya lagi ngasih banyak kerjaan, jadinya kurang nanti dulu deh, saya lagi sibuk, nanti dulu mas, saya jualannya nanti aja, saya stok dulu aja, atau saya nanti aja. Kebayang nggak? Karena dia nggak ada target yang mau dikejar. Kalau nggak ada target, ketika dia sibuk, dia nggak akan eksekusi. Buat apa? Nggak ada target. Dan yang poin terakhir, nggak ada target, nggak greget. Nah, saya bukan pakai bahasa nggak ada semangat. Semangat itu apa ya? Ya orang pada tahu lah semangat. Tapi saya bilang begini, kalau teman-teman nggak punya target, itu nggak ada greget, ya. Kurang strive, kurang berjuang. Target ini saya harus begini, saya harus achieve begini. Kalau teman-teman nggak punya target, teman-teman nggak ada greget yang teman-teman harus achieve. Kebayang nggak? Karena target itu membuat kita makin semangat untuk kejar. Ada greget. Bahkan kalau bisa, kalau udah achieve, itu kasih bonus. Saya bisa jalan-jalan, saya mau jalan, saya bikin aja bonus untuk pribadi. Kebayang? Bikin aja bonus untuk pribadi supaya ini prestasi, saya harus achieve, saya kasih. Kalau saya achieve, saya beli handphone, nggak apa-apa. Kenapa? Itu hak Anda. Itu sebuah prestasi yang teman-teman harus rayakan. Kebayang nggak? Itu prestasi yang teman-teman harus rayakan. Itu kenapa target penting. Itu kenapa target omset itu penting. Dan jangan ngomongin profit dulu deh, target omset dulu aja. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kenapa? Seringkali UKM itu jalan cuma sebatas flow. Seperti air mengalir. Hei, air mengalir, kalau ujungnya ke laut ya nggak apa-apa. Kalau air mengalir ujungnya ke got tetangga sebelah, kena masuk, maaf, ke tempat pembuangan sampah, nanti gimana? Kadang nggak ada target,
Karena kita cuma mengalir doang. Kebayang? Nah, berikutnya kita akan buat bagaimana cara membuat target. Oke ya. Ada istilah cara membuat target pakai istilah SMART. Teman-teman tahu ya? SMART. Apa? Spesifik, bisa diukur, realistis. Itu bisa diikuti, itu bisa enggak. Kalau saya jangan ngikutin teorinya aja. Saya bikin target yang sederhana, yang bisa teman-teman ikuti. Satu, saya bikin target ya. Satu, itu detail. Saya punya targetnya detail. Yang kedua, waktunya jelas. Saya mau target 1M. Kapan? Mau sampai kiamat? No. 1 bulan. 100 juta, 1 miliar. 100 juta 1 bulan. 10 juta sehari. Atau kalau saya di buku yang keempat saya, 10 juta per bulan dari Facebook. 10 juta per bulan. 1 juta per hari. Harus jelas waktunya. Periodenya harus jelas. Gak bisa. Saya mau 100 juta mas. Kapan? Ya nanti. Saya mau tembus 100 juta pertama dari bisnis online. Kapan untuk bisa mencapainya? Harus clear kapan harus mencapainya. Detail itu maksudnya pakai angka. Jangan kayak gini targetnya. Targetnya berapa? Supaya bulan depan lebih baik dari bulan ini. No, nggak bisa. Targetnya harus lebih baik dari bulan kemarin. Nggak bisa. Targetnya harus meningkat pesat. 30%. Oke, pakai 30%, pakai 20%. Tapi harus jelas angkanya berapa? 100, 120, 130, 200, 1 miliar. Kebayang? Yang kedua, waktunya jelas. Periodenya harus jelas. Kapan bisa di-achieve? Kebayang? Yang ketiga, detail, waktu jelas. Yang ketiga adalah saya menurunkan bahasa SMART aja biar nggak begitu ribet ya. Target itu harus bikin semangat. Saya nggak bilang realistis, saya nggak bilang bisa dicapai, no. Saya bilang bikin semangat. Karena kalau buat saya pribadi, kalau target nggak bikin semangat, nggak usah bikin target. Kebayang nggak? Bikin target, ya begini aja. Kalau kita mau jago jualan, kita harus punya target yang bikin semangat. Hari ini harus tembus closing 100 mobil. Harus ini tembus closing 100 klien, 10 klien. Bukan ngoyo, teman-teman. Saya bedakan ya. Bukan ngoyo. Bikin semangat itu adalah bisa achievable. Tapi ada semacam pencapaian. Kebayang teman-teman? Bikin semangat itu achievable, bisa di-achieve. Waktu saya bikin target 100 juta per bulan, achieve, saya naikin 150, achieve, 200, 300, achieve, 400, mau naikin terus, per bulan terus naik. Itu achievable, tapi bikin semangat supaya ada prestasi. Kalau achievable, berapa targetnya? 50 juta, 10 juta, tapi nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Jadi kurang greget, balik lagi, kurang greget, kurang semangat. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana menentukan di breakdown itu apa ya? Kalau saya bilangnya itu di detail, bukan didetailkan, tapi diperjelas. Nah, diperjelas dari mananya? Teman-teman boleh catat. Yang pertama detail secara angka, yang kedua waktunya harus jelas, yang ketiga harus bikin semangat, yang keempat diperjelas dari mananya. Kebayang? Harus diperjelas dari mana. Maksudnya gini, kalau saya mau tembus 100, saya harus dari mana nih? Media sosial, dari Twitter, dari Facebook, tim reseller, dari apa? Dari produk apa? Nah, poin keempat saya mau jelaskan di berikutnya. Gimana? Seru kan? Nah, ini penting banget buat teman-teman. Ini keren. Oke, bagaimana supaya diperjelas? Bagaimana detailkan? Bagaimana cara buatnya? Ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan untuk teman-teman buat target omset yang diperjelas. Ada berdasarkan hari, ada berdasarkan, kalau teman-teman baca di buku reseller Jago Jualan, di
tanya ke teman-teman reseller Adnovate, itu ada bukunya. Di sini saya jelaskan lengkap. Ada berdasarkan produk, ada berdasarkan media promo. Teman-teman boleh catat. Oke, yang pertama berdasarkan hari, mungkin ini bentuknya adalah general, umum. Berdasarkan produk, kalau produknya banyak produk. Atau berdasarkan media promo, karena mungkin media promo teman-teman banyak cara, banyak strategi. Kebayang? Saya akan bahas satu persatu. Kita akan bahas setajam. Setajam silat. No. Oke. Oke, yang pertama adalah berdasarkan hari. Ini basic perjelas target omset. Yang paling basic adalah berdasarkan hari. Ini kayak gini tabelnya, sederhana banget. Oke. Ini produknya. Oke. Ini tanggalnya. Tips dari saya, bikin beginian di kertas, di Excel atau di papan whiteboard. Kalau saya pribadi, saya punya papan whiteboard untuk tahu targetnya berapa. Oke. Misalnya produknya apa? Hijab. Oke, atau hijau umum lah, atau produknya umum, atau misalnya apa? Oke, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, berdasarkan pieces atau omset, nilai? Nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi prefer nilai ya, berdasarkan nilai omset. Kebayang teman-teman? Ya. Oke, saya punya target. Yang ini tulisannya apa? Yang ini tulisannya target. Yang ini tulisannya adalah realisasi. Misalnya, saya punya target. Gimana caranya saya dalam sehari bisa jual 1 juta. Targetnya berarti saya sebulan berapa teman-teman? 30 juta. Mungkin pencapaian yang pertama 0,5 juta, yang kedua 2 juta, yang ketiga 3 juta, yang ini 0,5, ini 1 juta, 0,5. Tapi kita tahu, kita bisa cek berapa realisasinya untuk bisa ini dicapai, atau misalnya ini bisa diukur. Oh, ini achieve, ini nggak achieve. Ini kenapa? Ini bagaimana? Kebayang? Ini berdasarkan hari. Itu yang paling simple. Kalau teman-teman dari yang paling simple aja nggak dibuat, aduh sayang banget. Target itu saran saya jangan begini. Targetmu berapa? 30 juta per bulan. No, nggak cukup cuma sampai di sini. Harus didetailin, diperjelas, di breakdown, dijembrengin. Di breakdown, dijembrengin. Kebayang? Nah, dari situ teman-teman akhirnya paham bagaimana caranya untuk saya bisa achieve. Karena saya breakdown. Yang kedua, bagaimana cara achieve? Bagaimana cara membuat target berdasarkan produk? Itu kasusnya kalau teman-teman reseller atau tim penjualan atau pengusaha yang punya produknya lebih dari satu. Oke, kebayang ya? Sama, ini dibikin bentuknya harian, omset. Ini bentuknya produknya apa saja? Produk A, produk B, produk C, produk D. Targetin. Totalnya berapa? Total berapa? Kebayang? Sehingga kita bisa tahu mana yang mau kita tonjolkan, mana yang mau kita gedein, mana yang. Jadi mungkin fungsinya bukan harinya, tapi produknya. Atau bisa dibalik, ininya harinya itu produknya, nggak masalah. Yang pasti ini harus diperjelas. Yang ini targetnya berapa? Yang ini target. Jadi kalau target teman-teman harus di breakdown. Kalau saya bikin target
Kalau saya punya produknya banyak, kalau di Adnovet itu ada 3 divisi. Divisi web praktis, divisi Adnostore, Adnovet Store, jualan buku bisnis, divisi retail. Kita lagi siapkan retail. Nah, 3-tiganya punya target, teman-teman. Punya target. Dan target ini ada tim reseller sendiri-sendiri. Reseller web praktis, Adnostore, ini beda-beda. Clusternya juga beda, grupnya beda, pembedaannya beda. Oke? Dan saya tahu, kalau saya pribadi di Adnovet, saya misalnya atau bulan, web praktis, jualan web, saya punya target sebulan itu 10 juta. Adnostore, saya punya target sebulan 15 juta. Retail, sebulan saya punya target 20 juta. Oke. Ini di breakdown lagi. Web praktisnya dari mana? Agen, dari jualan langsung. Ini Adnostore dari mana? Buku ini, buku ini, buku ini. Retail dari produk ini. Nah, bayang nggak? Jadi intinya adalah kalau teman-teman jualan produk secara banyak, maka teman-teman harus bisa breakdown semuanya. Misalnya produk A harus achieve berapa, produk B harus achieve berapa, produk C harus achieve berapa, D achieve berapa, E berapa dalam sebulan. Kalau nggak dibikin begini, kita nggak tahu seberapa besar yang mau kita achieve. Kita nggak tahu bagaimana cara achieve-nya. Kita nggak tahu bagaimana cara mencapai, bagaimana cara jualan, bagaimana strateginya. Kebayang? Sudah kebayang ya? Ini berdasarkan produk. Berikutnya. Berdasarkan media promosi atau berdasarkan strategi. Berdasarkan promosi atau strategi. Caranya sederhana. Oke. Saya bisa taruh ini produk-produknya atau ini produk-produknya atau dibalik. Ini strateginya atau ini produknya atau ini produknya, ini strateginya. Kebayang? Kalau cara saya bikin ini adalah produknya. Ini target omset. Supaya simple, saya bikin satu dulu deh. Supaya teman-teman kebayang. Oke, saya bikin ini satu, produknya cuma satu ya, ceritanya produknya satu. Kalau produknya banyak, teman-teman bisa breakdown ya. Ini promo atau strategi. Oke. Nantinya kalau lebih detail, teman-teman, ini kalau ini omset, ini quantity, ini PIC. Siapa yang handle? Kalau teman-teman punya tim, siapa yang handle ini? Si A, si B, si C. Kalau saya bikin strategi, saya breakdown. Saya lebih lengkap. Saya breakdown ininya sampai kalau tadi produk A, produk B, produk C. Ini kalau saya pakai teknik, misalnya produknya adalah produk buku gitu ya, anggaplah produk buku. Kalau dari Facebook berapa? Targetnya misalnya 10 juta. Dari Twitter berapa? Ini dari media. Saya mau targetin dari Instagram, dari WhatsApp group, dari reseller, dari agen. Berapa? Omsetnya berapa? Nilainya berapa? Jumlah kuantitinya berapa? Kebayang? Karena kalau kita tahu ini targetnya berapa, kita bisa tahu fokusnya kemana. Kita bisa tahu yang mana yang urgent, mana yang bisa kita lakukan. Nah, bayangkan teman-teman, kalau teman-teman bikin kolam. Kan ini namanya kolam prospek ya, teman-teman, saya bahas tentang kolam. Kalau kolam ini harus achieve berapa, ini harus achieve berapa. Jadi, akhirnya tahu bagaimana cara memperjelasnya, bagaimana cara achieve-nya, bagaimana cara bisa mencapainya. Kenapa? Karena tanpa begini, kita nggak bisa mengalokasikan media-media promonya kemana aja. Kebayang? Nah, dari situ teman-teman, bagaimana melakukan ini semua, teman-teman harus bisa memperjelas. Dan saya kasih saran buat teman-teman yang akan membuat target, saya kasih saran.
Terlepas cara membuat targetnya bagaimana, bukan, maksudnya terlepas bagaimana cara mencapainya. Nanti saya bahas di next episode, next sesi adalah saya akan ajarkan bagaimana cara mencapai target pakai pasukan penjualan, pakai media promosi online, offline, stand, event. Saya akan ajarkan bagaimana saya akan men-sharingkan bagaimana cara dengan reseller, dengan branding, dengan kolam prospek. Nanti saya akan ajarkan termasuk bagaimana cara paid berbayar. Intinya adalah terlepas dari cara mencapainya nanti bagaimana, teman-teman harus punya semacam pola panduan membuat target. Satu, kalau mau bikin target, usahakan, sebentar saya hapus dulu. Sebelum saya tutup sesi ini, saya bikin acuan, panduan. Selain yang tadi, detail, spesifik, jelas, bikin semangat. Oke. Bikin target itu setidaknya Hamin 2 atau Hamin 1 lah. Kebayang? Kalau bisa udah punya target setahun. Ini buat sebulan, ini buat sebulan. Kenapa? Jangan sampai bulan udah berjalan, misalnya kita target bulan Desember, udah di tanggal 3-5 Desember, baru bikin target. Itu 4 hari ke belakang ngapain? Kehilangan hari, kebayang nggak? Kehilangan hari. Kita harus punya acuan. Yang ketiga, ini acuan penting. Yang ketiga, teman-teman harus punya dokumentasi. Bisa pakai apa? Saran saya pakai Excel. Mas, aku gaptek nggak bisa pakai Excel. Nggak bisa pakai Excel. Bodoh amat, nggak apa. Bisa pakai kertas. Jangan bilang gaptek pakai kertas. Kebayang? Pakai kertas tulis. Jadi yang paling simple, emak-emak di rumah gitu ya. Target bulan ini. Jadi kita tahu nih kemarin berapa ya, ini berapa mencapai. Kita punya data. Dokumentasi itu penting banget. Oke, ini berapa ya, ini berapa. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, teman-teman harus show itu menunjukkan, harus di showing. Ditunjukkan pakai apa? Pakai whiteboard. Kalau itu bikin wallpaper target, wallpaper handphone, bisa kan? Bikin sederhana wallpaper handphone. Supaya apa? Kebayang. Oke, targetnya segini. Kalau perlu bikin, teman-teman tahu kertas-kertas kecil, yang tempel gitu, taruh di depan laptop, taruh di laptop. Jadi pas kita buka laptop, kita tahu nih, targetnya berapa. Nah, buat teman-teman nih yang punya tim, saran saya, acuannya adalah supaya bisa achieve, harus di briefing. Jangan target hanya untuk ownernya aja, no. Jangan, mereka nggak dibikin tahu, mereka harus tahu target bersama, target tim. Mas kalau sendiri, ya pasti target sendiri. Tapi pelan-pelan kalau teman-teman punya tim, harus di brief timnya. Timnya harus tahu berapa yang harus achieve, berapa target bersama. Karena kalau misalnya mereka tahu, itu jadi kayak semacam ini kerja bareng. Ini harus berapa yang harus saya achieve. Ini berapa yang saya harus, ini target company, ini target bisnis bersama. Jadi nggak cuma yang pusing cuma owner doang. Saya pernah ngalamin yang pusing cuma saya sendiri. Pelan-pelan saya delegasi dan akhirnya pada tahu, di briefing pada saat awal. Kebayang? Pada saat awal bulan di briefing. Yang keenam, dimonitor. Setiap hari, kalau saya daily, saya tanya ke tim finance saya, bagaimana achieve? Bahkan kalau di tim finance Etnovet, tanya sama teman-teman Etnovet, itu mereka sampai pencapaian target itu di broadcast ke all team. Ini pencapaian segini, achieve berapa, nggak achieve berapa. Ini setiap pagi, biar kita kayak ada sense of belonging. Ini target bersama, ini harus achieve. Ini target bersama, ini harus achieve. Kebayang? Itu tujuannya biar ini jadi semacam ruh buat kita bisa ngejar dan nggak ngasal-ngasalan bangun bisnis. Karena kita punya target yang jelas. Terakhir, harus dikejar. Kebayang? Mas, maksudnya apa? Simple. Bikin target bukan sembarang target. Bikin target bukan buat keren-kerenan. Bikin target bukan buat pencitraan. No, bikin target bukan buat tulisan. Bikin target untuk dikejar, untuk di-achieve. Tujuannya apa? Kalau nanti income naik,
omset naik, karyawan makin sejahtera, bagaimana cara achieve-nya? Oke, saya punya waktu yang clear, saya punya target yang clear, saya punya total yang clear, dan saya harus mengejar itu setiap hari. Dan buat teman-teman entrepreneur, no, nggak bisa leha-leha, nggak bisa santai-santai. Buat teman-teman baru merintis, saya nggak habis pikir. Masih ada orang yang saya pengen bisnisnya jalan, tapi pengusaha jalan-jalan. Waktu saya dengar itu menghela nafas ya. Saya 5 tahun bangun bisnis. Saya dulu diajarin kayak gitu. Ada satu seminar, tapi saya bilang begini, saya pernah cobain pakai cara itu. Bisnisnya jalan, saya jalan-jalan. No, nggak bisa, drop bisnisnya. Kalau nggak punya tim, kalau nggak punya sistem, kalau nggak punya direktur di bawah teman-teman, kalau nggak punya manajer di bawah teman-teman, kalau nggak bisa di remote, autopilot, dan nggak bisa dilepas, jangan ngimpi mau sok-sokan bisnisnya dilepas. Kalau udah punya semuanya, tim, target clear, manajer, punya direktur di bawah teman-teman, boleh. Udah punya target yang clear, boleh. Bisnis sudah berjalan tahunan, puluhan tahun, boleh. Tapi kalau baru merintis, baru kemarin buka bisnis, udah pengen jalan-jalan. Kalau saya pengen ikutan ini, pengen kata orang gini, atau jadi pengusaha, no, nggak bisa. Kalau mau santai jadi karyawan aja, atau bahkan karyawan aja sekarang di-achieve, no, penting nih. Saya dulu waktu karyawan itu ditargetin per hari berapa, per bulan berapa, dan kalau itu lebih kenceng karena bosnya kadang-kadang harus begini. Nah, jangan sampai ketika jadi pengusaha mentang-mentang jadi bos, akhirnya kita jadi santai, no, nggak bisa. Oke, saya mendorong ini bukan saya hanya ingin memotivasi buat teman-teman. Saya ngalamin teman-teman. Ketika saya nggak punya target, bisnis drop. Ketika saya nggak monitor, bisnis drop. Ketika saya leha-leha, bisnis drop. Maka teman-teman harus punya target. Kebayang? Nah, sekian materi Akademi Jago Jualan kali ini. Saya mendorong, berharap banget, dan saya memotivasi teman-teman semua. Kalau misalnya mau gedein bisnis, mau gedein omset teman-teman, harus punya target yang clear, di breakdown, diperjelas kapan harus achieve. Tunggu materi berikutnya, dan saya berharap teman-teman setelah menyaksikan materi ini bisa dapat satu semangat baru, punya satu plan baru, punya target baru, dan makin clear saya mau achieve berapa. Tunggu materi-materi berikutnya, dan saya berharap, dan saya mendorong, dan saya mendoakan bisnis teman-teman makin lama makin besar, jualan teman-teman makin lama makin kencang. Maju terus, bye-bye.